takjil politik, sebuah hiu pengemis. Di sebuah media lokal, terpampang berita adanya aksi borong takjil dari salah satu calon wali kota. Seru juga. Kemudian ada testimoni penjualnya yang memuja-muja si calon laksana dewa. Sementara kelihatan juga sikap anggun dan berwibawa si pemborong. Apalagi ketika si pembeli memberi pernyataan kepada wartawan. Tidak kurang dari 500 takjil saya beli dari pedagang dadakan, lalu saya bagikan lagi kepada warga, kata calon wali kota ini sambil alisnya terangkat dan jarinya membetulkan gaya kumisnya. Peristiwa itu bukan fiksi. Benar-benar terjadi di sebuah kota dingin di sebelah selatan Semarang. Sebuah kota yang sebentar lagi menggelar pemilihan wali kota. Menyaksikan peristiwa ini, mendadak ingat dengan hiu pengemis. Salah satunya ketika mendapati pengemis dengan kaki buntung sebelah mendadak bisa lari seperti Gundala atau The Flash tatkala ada razia satpol pulang pergi atau pengemis berwajah memelas, tiba-tiba meradang dan memaki saat hanya diberi recehan Rp500. Sebenarnya bukan humornya yang mengingatkan pada politikus si pemborong takjil. Namun mari kita teliti ulang. Derma yang diberikan ke pengemis itu sejatinya semacam kompensasi ongkos risi daripada ekspresi simpati. Akhirnya ketemu formulanya. Di Indonesia, berderma itu seperti memaknai kebebasan yang harus diikuti kosakata bertanggung jawab. Jadi berderma itu ternyata bersyarat. Sampai di titik ini, mari kita lihat psikis si pemberi di hadapan pihak yang diberi. Mekanisme memberi rupanya harus melewati birokrasi jiwa yang bulat. Si pemberi serta-merta mendapatkan tempat duduk imajiner yang serba dominan. Ketika mengulurkan tangan, si pemberi ini otomatis merasa berhak mengubah intonasi suaranya, gaya duduknya, gaya berjalannya, bahkan bentuk kumisnya, seperti si calon wali kota di bagian paling depan tulisan ini. Itu belum dramatis. Dari rangkaian perubahan jiwa si pemberi, titik puncaknya adalah ketika ia juga merasa berhak ikut mengelola pemberinya. Kalau dalam contoh di awal tulisan ini menjadi sangat dimengerti bagaimana si calon wali kota merasa berhak menyuruh pihak yang dibelikan takjil itu untuk menyantapnya usai azan maghrib. Meski yang diberi banyak juga yang tak berpuasa. Ketika mengulurkan sekantung plastik kolak pisang, sang calon wali kota tak lupa menyampaikan nasihat. Hidup harus begini, harus begitu. Seikhlas apapun, ternyata pemberian itu menjadi bersyarat. Syarat paling kelihatan adalah bersedia mendengarkan nasihatnya. Sampai di sini, kekecewaan si pemberi bermula. Ketika ia mendapati pihak yang diberi manggut-manggut di depannya, namun diam-diam sekantong kolak itu ia di belakangnya. Dipastikan berawal dari situ, ia akan mulai selektif ketika memberi bantuan ke depan. Semakin mendekati hari Lebaran, daftar bantuan akan semakin panjang. Dan pasti akan disertai semakin panjang pula persyaratannya. Daftar persyaratan itu setidaknya sudah tercermin pula target pemberian dari si penderma. Ini penting untuk mengantisipasi adanya kekecewaan. Karena pengalaman menunjukkan bahwa kaum pemberi senantiasa dikecewakan. Termasuk rakyat yang memberikan suaranya seringkali dikecewakan.